Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Afriani dengan nomor NPM 203402416403 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi atau IT adalah istilah mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Pengertian teknologi oleh beberapa ahli. Yang pertama, oleh William N. Sawyer, pengertian teknologi informasi menurutnya ialah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang kedua, Oxford Ingrid Dictionary, pengertian teknologi informasi menurutnya ialah hardware dan software dan bisa termaksud di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Yang ketiga, Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi menurutnya ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang keempat, Lucas, pengertian teknologi informasi menurutnya ialah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Fungsi teknologi informasi. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak mengubah penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap, yang kedua pengolah, yang ketiga transmisi, yang keempat mengolah dan memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, yang kelima menghasilkan, yang keenam menyimpan, yang ketujuh mencari kembali. Tujuan penggunaan teknologi informasi. Tujuannya untuk memperkuat dalam pengembangan, pengoperasionalan, serta pengelolaan bisnis. Dua kunci tersebut membuat kerangka pembuatan keputusan oleh eksekutif dalam pengorganisasi dan menjalankan teknologi informasi. Dampak teknologi informasi dapat menciptakan value advantage dan productive advantage. Fungsi penciptaan peran teknologi informasi. Peran teknologi informasi memiliki fungsi ada 4. Yang pertama, sebagai medium atau sarana mengubah fakta ke dalam format data kuantitatif dengan 2 cara, yaitu manual dan otomatis. Yang kedua, memproses data informasi relevan untuk decision. Yang ketiga, making decision, berdampak cepat atau lambat kinerja bisnis. Yang keempat, mengubah Cloud dengan wisdom dalam proses penciptaan untuk decision making kritikal.
aspek penciptaan peran teknologi informasi. Aspek penciptaan peran teknologi informasi memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek organizing yang artinya memiliki mekanisme baku dalam mengorganisir penyimpanan entitas dalam media penyimpanan. Yang kedua, aspek selecting yang artinya menyediakan fasilitas yang memudahkan pencarian dan pemilihan teknologi portal sebagai solusi. Yang ketiga, decision making yang artinya mampu menjawab permintaan manajer dalam mengembang entitas-entitas terintegrasi. Yang terakhir, aspek gathering, yaitu mengumpulkan entitas-entitas yang dipresentasikan dalam bentuk format media, teks, audio, gambar, ataupun video. Peran teknologi informasi bagi perusahaan. Teknologi informasi, khususnya teknologi komunikasi, sebagai mediator antara atribut lingkungan dengan atribut struktur organisasi. Teknologi komunikasi memegang peran langsung dan berpengaruh terhadap hubungan antara lingkungan yang dinamis dengan kolektivitas struktural. Hubungan antara koleksitas lingkungan dengan koleksitas struktural dan hubungan antara koleksitas lingkungan dengan integres. 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur menjadi lebih ramping dan jauh dari sifat birokratis karena jumlah aspek administratif yang ketat dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol. Keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang kemungkinan terjadi interaktif efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaan sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan melakukan sebuah knowledge generator para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang keempat, fungsi komunikasi. Secara prinsip tersebut ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditetapkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Yang terakhir, yang kelima, fungsi interorganisasi merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu belakangan ini oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi dan menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Manfaat teknologi informasi bagi perusahaan. Yang pertama, faktor sosial. Social factor merupakan internalisasi kultur subjektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain dalam situasi sosial tertentu. Yang kedua, efek dapat diartikan sebagai perasaan individu atau pekerjaan, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan pekerjaan individu
dengan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kompleksitas sebagai tingkat inovasi yang diresepsikan sebagai suatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan kesesuaian tugas. Yang keempat, konsekuensi jangka panjang. Konsekuensi jangka panjang dari keluaran yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan di mana yang akan datang atau hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja. Yang kelima, kondisi yang memfasilitasi. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi bagi UKM. Yang pertama, memperbaiki produktivitas dan kinerja. Yang kedua, pengawasan operasi internal yang lebih besar. Yang ketiga, kemungkinan cara-cara baru dapat pengelolaan. Yang keempat, kemungkinan bentuk organisasi yang baru. Yang kelima, nilai tambah terhadap paket, produk, atau layanan. Yang keenam, membuka pasar yang jauh. Resiko dan kegagalan penerapan teknologi informasi dalam perusahaan. Yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya subscribe atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkecuali. Yang ketiga, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Demikian penjelasan tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Saya harap penjelasan yang saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih.